tahu selebgram yang nggak aku suka di Indonesia itu siapa? Nih, Puji, entah apa, aku nggak suka lihat dia. Padahal Fuji itu kan, teman-teman, Fuji itu kan apa namanya, banyak loh bermanfaat buat kita semua. Buat teman-teman yang punya usaha bisa ngendos dia, nanti usahanya bisa naik. Atau buat teman-teman nih yang apa namanya, bikin konten bareng sama dia, akunnya juga bisa naik. Itu banyak berkahnya. Saya doain mereka jadi. Kalau cari orang mau kayak gimana pun juga, kayak Ferel ya, Ferel misalnya, beda nih gini-gini, atau misal Puji gini-gini, sampai kapanpun juga nggak ketemu. Sekarang adalah ke jenjang lebih tinggi adalah menghormati masing-masing kekurangannya. Buat saya itu. Udah ada yang lihat belum TV yang lewat, yang cowok teriak-teriak katanya, semua bukan tentang Puji. Kan? Gue nggak tahu, sama juga sih ya. Gue takutnya darah tinggi gitu, bikin TV-nya semua teriak kesiannya. Ya. Terus sangat menyayangkan ya, bikin VT-nya kayak begitu juga. Coba deh ya, sebelum bikin VT lebih bijaksana lagi ya, karena dengan VT teriak-teriak kayak begitu akhirnya memancing ya, orang yang tadinya nggak benci juga sama Fuji jadi ikutan benci gitu, kayak gitu ya. Sama meh, caku. Sama ke weh? Kembar ke weh? Hai Uti. Uti orang panggil Fuji tu Uti. Tak tahu kenapa nama manja dia. Pada lihat kan video Ferel tadi kan yang selesai rapat, yang di jalan tuh dari belakang. Aduh, makanya gue bilang sama Fuji ya, Fuji lu sumputin deh tuh Ferel ya. Kita emak-emak udah pada gelisah nih ya. Apalagi sebenarnya yang dipikirin jodohnya dari sosok wanitanya itu yang nggak ada, belum ada sih, bukan nggak ada, belum. Tapi kalau ada lo serius lah pasti. Nggak, sebenarnya ya mungkin tergantung guanya juga kali ya, mungkin udah ada di depan mata yang selama ini kayak gue belum sadar atau approach-nya beda gitu. Cuman ya suatu saat nanti kan pasti ada klik kan, lo berasa kayaknya udah di waktu gue nikah, kayak lo berasa aja gitu momennya tepat. Halo pemirsa, selamat siang, kembali lagi bersama saya Fujianti Utami Putri. Di sini saya ingin keluh kesah saya. Kemarin saya habis jet ski dan flyboard selama 4 jam di Danau Toba, dan itu menyebabkan kulit saya kembali gosong lagi. Dan untuk antisipasi dihujat dan dicaci maki oleh para adul mengatakan saya magrib dan segala macam, saya di sini harus merawat kulit saya lagi. Saya tidak masalah dengan kulit tan skin segala macam sebenarnya, tapi masalahnya kulit saya ini sebenarnya agak-agak abu glossy ya. Dan kayaknya ada daki-daki yang menumpuk ya, karena panas-panasan terus dan outdooran terus. Jadi di sini saya mau pakai toner. Guys, kita lanjut lagi nih, ada pembahasan lagi untuk Aisar Khalid bersama Fuji guys ya. Sebelumnya balik lagi di channel Uki Kelvin guys, dan ini ada berita Aisar Khalid bilang Indonesia banyak orang susah guys. Apakah benar guys? Dan ini ada komentar dari salah satu netizen ya, dan kita lihat beritanya seperti apa, dan nanti juga ada berita dari Uti ya. Dan buat kalian ya yang aku lihat baca komen-komen bahwa aku menjelekkan lah mereka ini. Hai, aku hanya mengambil judul dari tagline-tagline seperti ini nih. Ini kan ada Aisar Khalid bilang Indonesia orang susah nih. Orang yang nulis judulnya dari orang ini guys, akunnya ini nih. Buat kalian ini bisa melihat sendiri gitu ya. Nah, kita lihat lagi guys. Dan aku tidak membenci siapapun sih. Nggak benci Aisar, nggak benci Puji gitu ya. Malah aku kagum sama mereka, mengidolakan mereka gitu ya. Nah, oke guys, pagi ini gue mau ngebahas ya tentang statement Aisar Khalid di podcastnya Deddy Sumargo yang bilang bahwa dia memilih ART orang Indonesia dibandingkan orang Malaysia karena di Indonesia itu banyak orang susah. Benar, emang banyak sih orang susah. Orang yang mesti dibantu ya. Benar. Karena memang kenyataannya benar ya, bahwa per kapita itu pendapatan Indonesia itu di bawah orang Malaysia. Jadinya Malaysia ini menjadi sasaran juga buat para agen-agen TKW dan TKI ya, di mana mereka merekrut orang-orang dari Indonesia, karena memang kan penduduk Indonesia banyak ya masyarakatnya ya, merekrut terus kemudian disalurkan ke Malaysia, kemudian Saudi, ke Taiwan gitu kan. Karena kan memang pendapatan per kapita di sana jauh lebih tinggi dari pendapatan per kapita yang ada di Indonesia gitu kan.
Nah, gue sebagai yang pernah tinggal di Malaysia juga, gue sebagai saksi hidup ya, gue menyaksikan juga bahwa di Malaysia juga ada orang susah guys gitu ya. Kalau kalian lihat di KL pun itu di bawah-bawah jembatan itu juga ada loh orang-orang yang tinggal di bawah kolong jembatan. Tapi memang gak sebanyak di Indonesia karena memang kan penduduk Indonesia jauh lebih banyak ya dari Malaysia. Dan di daerah-daerah Kuantan gitu-gitu juga banyak kok rumah-rumah orang-orang yang maksudnya nggak seperti rumah-rumah orang-orang di KL gitulah ya. Nah poinnya di sini kenapa banyak orang Indonesia ya karena memang pendapatan per kapita di sana jauh di atas orang Indonesia. Jadi banyak orang Indonesia yang mau kerja di sana gitu, sedangkan orang Malaysia sendiri ya mereka ke luar negeri juga, nanti jadi kayak tenaga kerja asing lah di sana ya, yang kerja kasar juga karena mereka mencari gaji yang lebih besar juga. Sedangkan di Malaysia kalau sana dia jadi ART ya mungkin menurut mereka itu ya standar atau di bawah standar karena kan memang kursnya kalau dibandingkan dengan Indonesia kan lebih tinggi kursnya Malaysia gitu kan. Ya jadi mungkin mereka lebih pilih keluar dari Malaysia lah daripada kerja jadi ART di Malaysia gitu. Makanya banyak direkrut ART dari Indonesia yang mau dibayar lebih rendah dari mereka. Mungkin gitu ya guys. Hai, apa kabar? Aifu dan Verfu. Goncangan nampaknya makin kenceng ya. Gosip sana sini. Kalau mereka kuat mentalnya hebat, keren. Tapi makin banyaknya goncangan mereka makin naik. Fuji, Feral, Aisar makin naik, makin booming. Capeknya jadi mereka. Netizennya, ya fans-fansnya saling adu argumen. Pusing. Wajahnya pakai AI. Bacanya. Perang komentar makin panas antara Fuji, Feral dan Aisar. Argumen mereka sama-sama benar, sama-sama ya, sama-sama salah. Enggak juga, nggak tahu aku. Sebenarnya seru ya, seru tapi bikin emosi, tau nggak? Sehat-sehat ya, Fuji, sehat-sehat ya. Feral, sehat-sehat ya. Aisar, sehat-sehat ya. Sehat semua ya. Itu baik-baik saja, cuman yang haters yang kurang kerjaan itu yang bikinnya jadi gila. Jadi gila. Yang baiknya itu mereka itu baik-baik aja, tidak ada apapun yang terjadi. Dan lu mau tahu semua privasi orang, orang gitu. Semuanya harus diumbar di sosial media. Haters, lu itu punya hati nggak sih? Lu tuh punya hati tuh karena mereka yang nyebar hoax, mereka yang edit gini-gini. Bener, siapa tuh yang edit? Mereka memang kan nggak suka ini uti. Apa masalahnya di sini? Gue malas bikin klarifikasi. Untuk apa klarifikasi buat haters yang gak jelas? Gak jelas tujuan mereka, cuman dapat uang segini-segini udah happy mereka. My time, kalau ada waktu luang baru aku ini. Tapi kalau nggak ada waktu luang, maaf, kerja aku banyak dan gaji kita nggak sama, oke? Oke. Saya dari Gramedia bikin buku. Nah, ini ada ibu-ibu dari Gramedia mau bikin buku tentang perjalanan hidup Aisar, guys. Wow. Kalau benar-benar terjadi gitu ya, dibikin bukunya, wah wajib kita beli guys ya. Waduh, pengen tahu sih perjalanan Aisar yang dulu katanya pernah susah dan sekarang bisa seperti sekarang gitu ya. Pengen tahu ya dan pengen mencontoh ya supaya ya siapa tahu aku juga bisa seperti Aisar gitu guys. Ya mudah-mudahan ini bisa terjadi ya, membuat buku perjalanan hidupnya Aisar guys. Bikin buku tentang ini bu, tadi kan udah saya kasih nomor telepon saya. Udah. Alright. Karena juga waktu. Bentar lagi saya WA ya. Oke, call aja. Oke. Boleh bu. Aku sibuk ya Aisar boleh. Siap. Oke, maaf bu ya. Maaf bu ya. Simpan ya itu ya. Baik. Oke ya. Siap. Semuanya. Oke, terima kasih banyak. Yang saya kagum adalah beliau tetap sopan ya dalam keadaan apapun. Aisar ini dengan tutur katanya, dengan sifatnya beliau gitu ya,
keren sih menurut aku guys, nggak merasa, maaf ya, nggak merasa jijik atau gimana gitu guys, hebat sih, keren banget menurut aku. Dan kita lihat lagi ada berita apa lagi nih, satu Jujur gue lagi. juga kasihan loh masih Fuji loh. Padahal si Toxic Fuji tuh fans cantik, Fuji. orangnya baik. Bener, emang gitu cantik ya. Putih itu. Cuman sayangnya Manis lagi fansnya ya. gila-gila. Perkara orang Emang. nikah aja nggak ngundang si Fuji, diomelin yang punya hajatan. Sampai si Mahal ini pusing, dia tutup komen gara-gara banyak yang hujat dia yang nggak ngundang Fuji. Buat fans-fans yang toksik ya, apa yang kalian lakukan itu bukannya bikin orang-orang tuh tambah respect ke Fuji, tapi bikin orang tuh jadi kesel sama Fuji. Padahal sebenarnya bukan salah dia, bukan salah si Fuji gitu. Tapi ya gimana ya, fansnya tuh toksik banget. Dan jangan gara-gara fans toksiknya itu ngebuat si Fuji ini harus minta maaf ke Mahal ini gitu loh. Gara-gara sorry ya, gara-gara gue udah dibully. Ya mungkin, padahal mas sebenarnya bukan salah Fuji. Gue bilangin lu jadi fans tuh ya bener-bener aja, demen boleh, suka boleh. Tapi jangan sampai gara-gara rasa suka lo jadi ngebuat si Fuji tuh malu bersosialisasi gitu. Yang masalah Torik juga udahlah, itu udah masa lalu. Si Fuji juga udah punya yang baru. Kasian itu si Alia, dia juga pengen hidup tenang kali. Dibayang-bayangin sama fans Fuji mulu, ya ampun. Waduh, menurut pendapat kalian gimana nih ya? Buat kalian ya, untuk para fans atau para haters gitu ya, tolong ya, untuk jangan yang mengedit yang aneh-aneh gitu ya. Aku juga ini dapat berita-berita ini dari TikTok ya, dan kalian bisa tulis aja ini, oh ternyata ini beritanya salah, ini beritanya benar gitu loh guys ya. Dan aku juga nggak bermaksud untuk menjelek-jelekan Fuji atau aku hatersnya Fuji atau aku hatersnya Aisar, no ya, karena aku jujur ya malah kagum dengan mereka, karena aku tahu mereka tuh dari bawah dan mereka bisa seperti sekarang tuh apa ya, membuat aku jadi inspirasi ya, pengen seperti mereka bisa ya, maksudnya menolong orang, membantu orang gitu ya, seperti Aisar kan membantu banyak orang dan aku pengen seperti itu ya. Nah, menurut kalian gimana nih? Sekian dulu videonya guys, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian ya. See you guys.